Shalom JPMKI, kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya tetap semangat. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Apapun kondisi kita dan situasi saat ini, kita tetap memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang terhebat dalam hidup kita. Kami rindu untuk berkenalan dengan teman-teman PMK sekalian. Nanti teman-teman bisa menuliskan nama dan asal kampus masing-masing di live chat. Bagi teman-teman yang rindu untuk terlibat melayani, teman-teman bisa mengisi link di deskripsi yang sudah disediakan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tak tertandingi dalam hidup kita. Amin. Tak tertandingi. Semua bertepuk tangan. Here we go. Mari bersama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Lebih semangat lagi katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Here we go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita nyatakan bahwa Yesuslah yang tak tertandingi oleh kuasa apapun, karena Yesuslah yang paling tinggi dalam hidup kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeay, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di setiap langkah kita, tangan Tuhan selalu menuntun kita di setiap langkahku. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar bagiku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, berdamai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. You're with me, Lord. You're with me, Lord. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. You're with me, Lord. You're with me, Lord. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi
kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga, forever I will. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, yeah. Oh, Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom buat kita semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang tergabung di dalam jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Luar biasa kita bisa jumpa secara virtual, tapi saya percaya bahwa lawatan Allah buat kita semua tidak akan secara virtual, tapi langsung Dia melawat kita. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita. Ada yang mau dicatat, siapkan alat-alat untuk mencatatnya. Kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kebaikan-Mu kami alami. Terima kasih untuk hari lepas hari boleh kami lewati dan kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Tuhan atas kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Saat ini JPMKI, kami semua mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan kiranya berkat firman Tuhan akan kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Saya pilihkan dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini ayat yang saya percaya kita sangat-sangat sudah ketahui. Satu ayat, Roma pasal 12 ayat yang kedua.
janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ini bagian firman Tuhan dari seluruh atau keseluruhan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya secara khusus di Roma, tapi pasti buat kita semua juga sebagai orang percaya untuk kalau ayat 1 kita bisa baca bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah, sebagai orang-orang yang sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya terima Tuhan Yesus dan menjadi satu-satunya juru selamat untuk kehidupan yang kekal, maka ada nasihat Rasul Paulus buat kita yang ada di dunia ini. Kita ada di dunia. Siapa yang tidak ada di dunia? Kita semua. JPMKI dimanapun berada, ada di dunia bukan? Ada di Indonesia. Barangkali ada yang di luar negeri. Ya, pokoknya masih di dalam dunia ini. Ya, nah firman Tuhan yang barusan saya baca tadi, yang saya kira sebagian di antara kita sudah ada yang menghafalnya. Ada nasihat buat kita orang percaya, orang yang sudah terima Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Agak-agak boleh tersenyum sedikit ya. Mengapa? Ya tersenyum bukan karena kita tidak percaya, tapi ini bagian dari perenungan. Kita ada di dunia, tapi firman Tuhan mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada di dunia, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana bisa? Atau apa alasannya sampai Paulus mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita orang percaya ada di dunia, tapi diingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada alasannya, saudaraku, bahwa kita ada di dunia, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Apalagi dunia yang tidak menentu, apakah kita juga harus menjadi orang yang tidak menentu? Dunia yang sedang ada dalam berbagai macam persoalan, apakah kita juga harus sama dengan dunia yang ada dalam persoalan? Ini menarik. Sekalipun ada di bagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes, ya, dikatakan bahwa dunia ini, keinginan dunia ini, salah satu keinginan dunia yang diungkapkan oleh firman Tuhan adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, kesombongan. Orang berbondong-bondong untuk sombong. Ini salah satu ciri dari dunia ini ya. Berbondong-bondong untuk sombong, berlomba-lomba untuk sombong. Saya lebih hebat, saya lebih kaya, saya lebih pintar. Semua ingin mendapatkan pujian dari dunia ini. Dengan apa? Dengan keangkuhan hidupnya. Karena itu alasannya jelas. Jangan sampai kita sama atau serupa dengan dunia ini. Karena memang dunia ini tidak patut dicontohi. Tidak patut untuk diikuti. Jangan sampai kita yang ada di dunia, ya saudaraku, kita orang percaya. Jangan sampai kita tidak beda dengan dunia ini. Apa yang harus berbeda? Apa yang harus berbeda? Ini yang saya mau tekankan. Ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apanya yang harus berbeda? Kita harus tampil beda. Jangan sama dengan dunia ini dengan segala keangkuhannya. Ditambahkan lagi keinginan mata. Ini di dua hal ya. Ada keangkuhan hidup dan juga keinginan mata. Ingin itu, ingin ini, ingin dia, ingin dia.
Itu keinginan manusia yang ada dalam dunia. Apakah kita orang percaya juga punya keinginan yang sama? Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi keinginan yang mana yang harus kita miliki? Keinginan siapa yang harus kita ikuti? Nah, firman Tuhan, setelah Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dia katakan apa? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas, tegas, kita beda. Oke ya, tampil beda ya, tapi tampil beda bukan beda dengan orang lain. Ya, tapi beda dengan dunia ini ya. Kita tampil beda ya. Kita adalah orang-orang yang membawa perubahan, pembaruan ya, difference maker. Nah, itu dia. Kita berbeda bukan karena kejelekan kita, tapi kita berbeda justru karena kebaikan, karena ketulusan, karena kebenaran kita. Bagaimana kita bisa dapatkan itu? Ya, kalau saran yang pertama, jangan menjadi serupa, tetapi berubahlah. Ya, berubahlah dengan apa? Pembaruan budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan jangan sampai ya, do not conform to this world. Ya, do not conform to this world. But transform by the renewing of your mind. Do not conform. Jangan menyerupai dunia ini. But be transformed. Oke ya. Nah, kita tinggalkan yang pertama, kita sudah jelas. Jangan serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Amin. Jelas ya. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita beda dengan dunia ini. Benar kita ada di dunia, tapi kita beda dengan dunia ini. Karena itu jangan serupa dengan dunia ini. Lalu apa? Kalau kita tidak serupa dengan dunia, lalu apa? Nah, ini Paulus juga beritahu. Tetapi berubahlah, be transformed, ya, by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah. Oke, jangan serupa, tapi apa? Berubahlah. Berubahlah. Saudara pernah dengar atau pernah baca atau pernah masih ingat dengan istilah metamorfose? Masih lah ya, paling tidak apalagi yang jurusan IPA ya, atau yang pernah belajar biologi ya, kita tahu apa itu metamorfose. Apa itu? Coba masih ingat nggak? Perubahan bentuk mulai dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, itu namanya metamorfoso, ya, metamorfe, perubahan bentuk. Ulat jadi, ya, ulangi, telur jadi ulat. Oke, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Metamorfose, berubahlah, ya, be transformed itu bahasa Inggrisnya. Ini mengandung arti apa? Ingat, sekali telur berubah menjadi ulat, tidak pernah ulat berubah menjadi telur. Sekali ulat berubah menjadi kepompong, kepompong tidak akan pernah menjadi ulat. Sekali kepompong sudah berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu tidak akan pernah lagi berubah menjadi kepompong. Artinya apa? Sekali berubah, ya, sekali berubah, tidak ada berubah mundur. Sekali berubah untuk maju, no turning back, nggak balik lagi. Nah, kalau dia katakanlah dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu, lalu kupu-kupu menjadi kepompong lagi, itu bukan metamorfose. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan berubahlah. Artinya apa? Berubah sekali kepompong menjadi kupu-kupu,
kupu-kupu tidak akan pernah lagi berubah menjadi kepompong. Sekali berubah, tidak berubah balik. Nah kalau dia berubah balik bagaimana? Itu namanya berubah-ubah. Berubah-ubah namanya. Jangan sampai berubah-ubah ya. Kita ya jangan berubah-ubah ya. Apalagi sampai terombang-ambingkan begitu ya. Jangan berubah-ubah. Nah firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kita benar ada di dunia ini. Tapi berubahlah. Oke, sekali lagi berubahlah. Katakan sama-sama berubah. 1, 3. Berubah. Wih, bukan satria baju hitam ini ya. Tapi perubahan yang mendasar yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri orang-orang percaya. Ini hanya orang percaya loh yang punya hak istimewa untuk bisa berubah ini. Berubah. Oke, kita ada di dunia, tapi kita tidak sama dengan dunia dan kita berubah. Ingat, sekali berubah tidak pernah akan berubah balik lagi ya. Kalau kita sudah menjadi orang yang lahir baru, kita adalah orang-orang yang baru. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Setiap orang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, perubahan apa yang harus kita alami? Perubahan yang bagaimana? Kita ada di dunia yang tidak menentu, yang angkuh, ya, yang apalagi yang penuh dengan keinginan mata, macam-macam dunia ini. Berubahlah, oke? Berubahlah. Perubahan yang seperti apa? Ini yang Paulus katakan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran ini yang harus berubah. Oke, berubahlah. Dan perubahan itu sekali lagi, sekali kita sudah tahu apa yang baik, nah ini dia ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali kita sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Ya, kita sudah tahu yang baik, kita sudah tahu yang benar. Kalau kita sudah berubah, dulu saya nggak tahu, sekarang saya sudah tahu. Ingat, berubah artinya apa? Sekali saya berubah, nggak pernah berubah mundur lagi. Sekali saya sudah tahu ini yang benar, jangan pura-pura tidak tahu dan berlagak orang yang belum tahu apa yang benar. Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, darah Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Ingat, jangan dikotorin lagi. Jangan kotorin lagi. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu, berubahlah oleh apa? Pembaruan. Pembaruan apa? Pembaruan budi, pembaruan pikiran. Kita diperbaharui terus. Siapa yang memperbaharui kita? Roh Kudus memperbaharui kita, saudara. Jangan pernah berpikir dengan saya tampil dengan baju baru, maka kemudian itu yang disebut dengan menjadi baru. Ya, renewing, pembaruan, berubah oleh pembaruan pikiran. Bukan pembaruan pakaian. Bukan pembaruan gadget. Bukan juga pembaruan sepatu. Ya, bukan juga pembaruan apalagi pembaruan laptop. Boleh sepatu diperbaharui, laptop juga kalau memang sudah saatnya diganti dengan yang baru, boleh. Tapi perubahan, pembaruan yang sesungguhnya adalah pembaruan pikiran ini. Pikiranmu, pikiranku juga. Itu yang harus diperbaharui. Artinya bisa saja kita masih menggunakan barang yang lama, tapi pikiran kita selalu baru. Selalu baru. Ini hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 8. Bulan apa? Bulan Oktober. Ingat, tanggal 8 Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Ini hari yang baru. Artinya apa? Hari ini belum ada sebelumnya. Dan hari ini tidak akan ada lagi. Ini hari yang baru, hari yang baru. Tuhan gak pernah kasih kepada kita hari bekas atau hari yang lama. Ini hari yang baru, belum pernah ada. Coba cek aja hari ini, sudah ada belum sebelumnya? Belum ada. Mungkin hari Jumat, ya bukan mungkin, pasti hari Jumat bisa berulang. Bulan Oktober bisa berulang. Tapi Jumat 8 Oktober tahun 2021 tidak pernah ada, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada lagi.
Ini hari yang baru dan satu-satunya. Pastikan saat ini kita hidup di hari yang baru. Orang yang baru hidup di hari yang baru. Jangan sampai kita ini hidup di hari yang baru, tapi pikiran kita pikiran lama. Nggak matching, nggak nyambung. Kita dikasih oleh Tuhan kehidupan di hari yang baru. Mari kita juga memiliki pikiran yang baru di hari yang baru. Sesuai kan? Tuhan nggak meminta sesuatu yang nggak sesuai, yang nggak bisa kita lakukan. Tuhan kasih hari yang baru. Tuhan berkata, berpikirlah dengan hari yang baru ini. Berpikirlah dengan pikiran yang baru di hari yang baru. Bisa saja sepatumu masih sepatu lama. Tapi ingat, sepatu lama itu ada di hari yang baru dan dipakai oleh seseorang yang memiliki pikiran yang baru. Ah, ini keren. Bisa saja Anda punya baju yang lama. Tapi ingat, baju yang lama ini dipakai di hari yang baru oleh orang yang pikirannya baru. Ini keren. Tuhan mau kita memperbarui terus pikirannya atas pertolongan Dia. Karena apa? Dia memberikan hari yang baru. Karena itu, kalau saat ini kita ada di hari yang baru, saudaraku, masihkah ada dalam pikiran kita sesuatu yang lama? Nah, ini perenungan kita. Kita ada di hari yang baru yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan pikiranmu, pikiran saya, pikiran kita? Apakah juga sudah baru? Ini persoalannya. Tidak sedikit orang ada di hari yang baru, tapi masih memiliki pikiran yang lama. Pikiran kemarin masih dibawa-bawa. Jangan sampai itu terjadi. Lucu. Kenapa saya bilang lucu? Kita ada di hari yang baru, tapi masih pakai pikiran lama. Lucunya itu kalau saya analogikan, saya ibaratkan. Tuhan memberikan kepada kita nasi yang baru. Di hari yang baru, makanan yang baru. Tapi kita makan nasi yang kemarin. Tuhan kasih nasi yang baru di hari yang baru, tapi kita suka makan nasi kemarin. Malah mungkin nasi kemarin dulu, atau malah mungkin nasi minggu lalu. Lucu. Nggak baru. Kita ada di hari yang baru, tapi kita masih memiliki pikiran yang lama. Tuhan kasih nasi yang baru, tapi kita makan makanan yang lama. Saudaraku, makanan yang 3 hari lalu itu namanya basi. Dan makanan yang 3 bulan lalu itu namanya busuk. Berarti yang lama itu, yang harusnya sudah berlalu, itu adalah basi dan busuk. Sudah basi dan sudah busuk. Nah, jangan sampai kita di hari yang baru ini masih memiliki pikiran lama, masih memikiri pikiran basi dan pikiran busuk. Singkirkanlah. Sudah baru, WK bangunlah, ini sudah hari yang baru, sudah tinggalkanlah pikiran yang lama. Tinggalkanlah nasi yang yang basi dan yang busuk itu. Tuhan kasih hari yang baru, Tuhan kasih makanan yang baru, makanlah itu. Nah, apa yang menjadi perenungan kita, saudaraku? Ini dia. Ya, bagian ketiga dikatakan bahwa supaya atau sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah melalui pembaruan budi supaya apa? Supaya atau sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan segera mengakhiri renungan ini. Sudah tahu apa yang baik? Sudah tahu apa yang berkenan kepada Allah? Saudara sudah tahu apa juga yang sempurna? Jangan, di awal saya katakan tadi, jangan pura-pura tidak tahu. Tuhan sudah memberitahu yang baik. Dengan firman-Nya, Dia sudah memberitahu kepada kita. Berubahlah. Berubahlah supaya kita memiliki pikiran yang baru. Artinya jangan lagi menyimpan yang lama. Berapa di antara saudara yang saat ini masih menyimpan sakit hati yang lama? Sakit hati kemarin kepada siapapun itu. Sakit hati minggu lalu, sakit hati bulan lalu, atau mungkin saudara masih menyimpan sakit hati
di bulan yang lalu. Saudara, ini persoalan lama. Jangan sampai kita dikuasai oleh persoalan lama. Apa persoalan lama? Persoalan basi dan persoalan busuk. Jangan bawa-bawa lagi. Saudaraku, ini hari yang baru. Mari berubah, mari berubah. Tuhan sudah beritahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Dia sudah beritahu kepada kita. Mungkin kita bilang, saya nggak tahu apa yang sempurna. Mungkin saya nggak tahu apa yang berkenan kepada Allah. Tapi yang pertama ini, apa yang baik. Ya, ada 3 ya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin kita bilang yang sempurna, oh saya masih manusia, saya belum sempurna. Oke lah. Yang kedua, saya nggak tahu kehendak Allah. Oke lah. Tapi yang pertama ini, saudaraku, apa yang baik. Jangan bilang saya nggak tahu apa yang baik. Karena firman Tuhan sudah memberitahu, para dosen juga sudah memberitahu, para pembina sudah memberitahu, ya, para hamba Tuhan sudah memberitahu juga apa yang baik. Firman Tuhan sudah memberitahu apa yang baik. Jangan pura-pura tidak tahu. Orang yang berpikiran baru, dia tahu apa yang baik, dia lakukan apa yang baik. Dia tidak pernah menunda melakukan apa yang baik. Ingat, kupu-kupu jangan pernah lagi menjadi kepompong. Saudara, ada kupu-kupu. Terbanglah. Terbanglah. Nikmati kebaikan Allah. Nikmati kebaikan Allah. Dia baik. Tuhan baik. Allah baik. Tuhan Yesus baik. Bahkan dia bekerja. Kita ada di dunia, tapi Allah bekerja untuk kebaikan kita. Terimalah kebaikan Tuhan. Alamilah. Alami kebaikan Tuhan. Sama. Saudara, saya, kita sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Dan dengan begitu proses kita semakin tahu kehendak Allah. Kita semakin tahu apa yang sempurna. Biar Allah yang menyatakannya, Allah yang menyempurnakannya kepada kita. Tapi bagian kita apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaruan pikiran, pembaruan budimu. Kita berubah, kita baru. Katakan lagi, saya berubah. Yes. Katakan, saya baru. 1, 3. Saya baru. Berubah. Baru. Berubah. Baru. Berubah. Baru. Kita semuanya memiliki pikiran yang baru. Pikiran yang segar di hari yang baru. Tuhan memberkati kita. Nikmati ya, hal yang baru, hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita layak tersenyum. Karena kita memiliki hari yang baru dan pikiran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang terus memperbarui pikiran kami. Tolong kami, kalau kami sudah tahu apa yang baik, kalau kami sudah tahu apa yang benar, jangan biarkan kami pura-pura tidak tahu apa yang baik, pura-pura juga tidak tahu apa yang benar, sebagai alasan untuk kami melakukan yang buruk, sebagai alasan untuk kami melakukan yang salah. Ingatkan kami Tuhan, sebagai orang percaya, kami terus diberikan hak istimewa untuk memperbaharui pikiran kami. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih menyimpan sakit hati yang lama, apalagi dendam yang lama, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau berdoa, hamba mau berdoa, bersihkan sakit hati yang lama di hari yang baru, biar kami boleh menikmati berkat Tuhan yang baru juga. Bebaskan dari hal yang lama, hal yang basi, hal yang busuk yang ada dalam pikiran kami. Kami mau memiliki pemikiran yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Biar segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dan shalom. Mari kita kembali bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan Yesus, untuk segala berkat, kasih, dan kesetiaan-Mu. Kepadamu Tuhan, di saat ini kami kembali datang secara khusus berdoa buat setiap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keluarga, pun juga teman-teman kami. Terlebih Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal akan kasih setia-Mu. Kepadamu Tuhan, di saat ini kami berdoa bersama-sama buat anak-anak-Mu, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka, Engkau yang senantiasa memberikan mereka pengharapan dalam mencari pekerjaan, dan biarlah Tuhan suatu kelak seturut dengan kehendak dan kemuliaan-Mu, mereka boleh mendapatkan pekerjaan.
Bagi mereka Tuhan juga yang dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan segenap kesehatan, kekuatan dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang dalam masa pendidikannya Tuhan, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka juga dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Engkau yang kiranya juga memberikan kesehatan, kekuatan, akal budi yang baik dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Dan biarlah Tuhan satu kelak mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Dan kepadamu juga Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap kasih dan pemeliharaanmu Tuhan yang selalu nyata buat kami dalam menjalani setiap hari-hari yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kekuatan dan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kepadamu Tuhan juga di saat ini kami berdoa buat keluarga kami, buat teman-teman kami, terlebih Tuhan bagi mereka yang belum mengenal akan kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka Roh Kudus-Mu, dan biarlah mereka boleh mengalami Engkau dalam setiap hari-hari mereka, dan biarlah juga mereka boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di luar sana dan lebih mengenal akan kasih dan kesetiaan-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan, pun juga kami semua, dan biarlah Tuhan kami boleh selalu setia dalam setiap hari-hari yang Kau masih anugerahkan kepada kami, dan biarlah kami boleh selalu hidup seturut dengan kehendak dan kemuliaan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapi ya Tuhan, dengan iman kami selalu berkata bahwa bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Mari saudara mahasiswa sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, Engkau lihat anak-anak muda ini yang menjadi jawaban untuk masa depan bangsa ini. Aku bersyukur untuk persekutuan doa jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Dalam nama Yesus, terimalah berkat berkelimpahan dari Bapa di sorga, kasih yang tidak ada tandingannya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.